Alhamdulillah kita jadi pandai, alhamdulillah kita jadi bisa mengenal banyak beraneka bidang ilmu karena jasa Bapa dan Ibu guru. Alhamdulillah kita jadi pandai, alhamdulillah kita jadi bisa mengenal banyak beraneka bidang. Baik, anak soleh dan soleha, sudah siap? Ini KD pembelajaran kita pada pagi hari ini. Silakan dicermati dan nanti insya Allah kita akan belajar semua tentang ini. Soleh dan soleha, kita mulai pembelajaran kita hari ini tentang hidup rukun dari buku tematik terpadu JSIT. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak soleh dan soleha, hari ini kita sudah masuk ke subtema 4 tentang pembahasan hidup rukun di kerumunan masyarakat. Alhamdulillah, 1 pekan yang lalu kita sudah belajar bagaimana kita harus hidup rukun di rumah dengan ayah, ibu, adik, kakak, dan juga kita hidup rukun di tempat bermain bersama teman-teman kita, bersama sahabat-sahabat kita, dan yang terakhir kita bagaimana belajar hidup rukun di sekolah dengan guru, dengan teman-teman sekolah kita, dan itu harus sesuai dengan sila Pancasila, mulai dari sila pertama dan sila kelima. Dan insya Allah hari ini kita akan belajar tentang hidup rukun di kerumunan masyarakat, sebagaimana yang dilakukan oleh Salman dan teman-temannya. Masya Allah, hari ini Salman dan teman-temannya berkunjung ke panti asuhan Cahaya Hati loh nak. Panti asuhan itu dekat sekolah dari sekolah Salman. Di sana Salman dan teman-temannya berbagi kebahagiaan. Rasa syukur selalu muncul ketika melihat dan bertemu dengan teman-teman di panti asuhan yang kurang beruntung. Karena kita harus bersyukur ya, kita punya ayah dan ibu, sementara teman-teman kita di panti asuhan dia tidak punya ayah dan ibu untuk berbagi kebahagiaan. Oleh karena itu Salman berbagi kebahagiaan dengan datang menemani mereka. Kemudian Salman dan teman-teman melakukan berbagai aktivitas di sana. Ada yang menghibur di acara pensi atau pentas seni, ada yang menyediakan makanan dan minuman, dan juga ada yang memberikan hadiah loh, Masya Allah. Hadiah yang bisa menguatkan ikatan persaudaraan insya Allah. Dan Alhamdulillah 1 hari penuh acara itu berjalan dengan lancar dan penuh kebahagiaan. Mereka semua bahagia bisa hidup rukun dan saling berbagi di tengah masyarakat. Masya Allah, indah sekali ya nak. Keesokan harinya Salman dan teman-temannya, Tigor dan Jono, siang harinya melaksanakan sholat berjamaah zuhur di masjid. Ketiga-tiganya itu, Salman, Tigor, dan Jono merupakan siswa sekolah Islam terpadu. Seperti kalian, sekolah dasar Islam terpadu Harum. Nah, mereka pun rajin sholat berjamaah. Jadi kalian juga harus rajin sholat berjamaah ya nak. Meski berasal dari suku berbeda, Salman, Tigor, Jono, mereka berteman tanpa membeda-bedakan suku. Setelah selesai sholat, Tigor mengajak Salman dan Jono mampir ke rumahnya. Salman dan Jono, mampir sebentar ke rumahku yuk, ajak Tigor. Maafkan aku Tigor, aku tidak bisa mampir ke rumahmu. Aku harus membantu ibu memasak kue jualannya, jawab Jono. Oke, tidak apa-apa Jon, ujar Tigor sambil tersenyum. Tigor berpaling ke arah Salman. Ayo mampir ke rumahku Salman, ajak Tigor. Insya Allah aku bisa mampir, tapi maaf tidak bisa lama-lama ya, jawab Salman. Ketiga sahabat itu berpisah jalan. Jono langsung pulang ke rumahnya. Salman dan Tigor berjalan ke rumah Tigor. Sesampai di rumah Tigor, Tigor langsung menunjukkan karya khas seni hasil buatannya. Masya Allah, sebuah gambar kaligrafi yang ditempel dengan biji-bijian, bagus sekali gambarnya. Kemudian Salman bertanya, apa bahannya? Bahannya kertas gambar, pensil 2B untuk buat sketsa, lem dan biji-bijian, jawab Tigor. Bagaimana cara membuatnya? Tanya Salman.
Pertama-tama aku menggambar sketsa kaligrafi. Kemudian aku menebalkan garis pinggirnya. Setelah itu aku menempelkan biji-bijian pada tulisan kaligrafi. Lalu membiarkannya biar kering dengan lem, jawab Tigor. Salman setelah mendapat penjelasan itu akhirnya dia tertarik dan pamit pulang ke rumahnya untuk membuat gambar imajinatif. Dia berjanji kepada Tigor lain hari ia akan datang ke rumah Tigor. Ia mau belajar membuat gambar imajinatif itu. Anak soleh dan solehah, dari dialog tadi kita bisa cari dan belajar tentang kalimat ajakan dan kalimat penolakan loh. Kalau kalian perhatikan, di situ ada kalimat ajakan dan kalimat penolakannya. Apa itu kalimat ajakan? Kalimat ajakan adalah kalimat yang menyatakan ajakan seseorang kepada orang yang diajak bicara untuk bersama-sama melakukan sesuatu. Nah, itu yang disebut kalimat ajakan. Nah, anak-anak sekalian, kalimat ajakan biasanya menggunakan kata sebagai berikut. Ayo, yuk, mari. Contoh 1. Ayo cium tangan kakek. Yang kedua, yuk sholat di masjid. Yang ketiga, mari bersedekah. Nah, itu contoh penggunaan kata ajakan, ya. Dan nanti kalian bisa tuliskan kalimat ajakan dan kalimat penolakan yang ada dalam cerita karya pertama Tigor yang tadi sudah kita bacakan bersama-sama ya nak ya. Baik anak soleh dan soleha, perhatikan kembali. Sekarang kita masuk ke kalimat penolakan. Apa itu kalimat penolakan? Kalimat penolakan adalah kalimat yang menolak ajakan seseorang. Nah, anak soleh dan soleha, biasanya kalimat penolakan ini menggunakan kata tidak, kemudian kata maaf, kemudian kata lain kali ya, dan yang terakhir biasanya kalimat penolakan ini menggunakan kata terima kasih. Nah, perhatikan baik-baik ya anak soleh dan soleha. Agar penolakan menjadi lebih sopan, biasanya menggunakan kata maaf di awal kalimat. Contohnya seperti di bawah ini. Dan sekarang saatnya kalian mengaplikasikan kalimat ajakan dan kalimat penolakan dengan menulis atau menarik garis sesuai dengan kalimatnya. Di situ ada kalimat ayo kita sholat berjamaah, yuk kita menolong orang. Maaf ya Jono, saya sholat asar dulu. Terus saya tidak mau berbohong, mari kita sedekah. Nah, kalian pilih dari 1 sampai 5 itu mana yang kalimat ajakan dan mana yang kalimat penolakan. Selamat mengerjakan anak soleh dan soleha. Semangat! Nah, alhamdulillah anak soleh dan solehah, setelah kalian mengerjakan tadi tugas tentang kalimat ajakan dan kalimat penolakan, dan juga kita sudah sama-sama mengetahui apa kegiatan Salman dan teman-temannya ketika mereka datang ke panti asuhan, mereka sholat berjamaah di masjid. Nah, apa yang Salman dan teman-temannya lakukan itu merupakan pengamalan sila pertama dan sila kedua dari Pancasila. Ketika dia mendatangi panti asuhan, menghibur, memberikan hadiah, ya, memberikan perhatian kepada adik-adik di panti asuhan, itu merupakan pengamalan sila kedua dari sila Pancasila. Dan ketika dia melaksanakan sholat berjamaah dilakukan di masjid, itu pun merupakan bagian dari pengamalan sila yang pertama dari Pancasila. Nah, nilai-nilai yang mereka lakukan dan nilai-nilai yang ada di kedua sila tersebut itu sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam ajaran Islam, anak soleh dan soleha. Masya Allah, indahnya Islam itu sesuai dengan apa yang ada berkembang di masyarakat kita ini, insya Allah. Mudah-mudahan kita bisa melakukan itu semua ya. Nah, sekarang mintalah penilaian kakakmu atau orang tuamu atau temanmu di rumah tentang perbuatan yang kalian lakukan. Menghormati orang yang lebih tua, rajin sholat berjamaah, menyebarkan salam, menolong teman yang membutuhkan. Apakah kalian lakukan atau tidak? Jangan lupa ya, minta penilaian dari mereka. Oke?
Esokan harinya ayah dan Salman membersihkan saluran air yang tersumbat. Karena musim hujan hampir tiba, warga di komplek perumahan Salman berencana mengadakan kerja bakti untuk membersihkan lingkungan. Ayah pun meminta Salman untuk ikut bekerja bakti. Salman, besok ikut kerja bakti membersihkan lingkungan yuk. Teman-temanmu juga boleh ikut. Dialog ini kalian bisa lihat di halaman 163 dan 164 ya nak. Mari kita lanjut. Salman pun menjawab ayah, kenapa kita kerja bakti membersihkan lingkungan sih ya? Ayah menjawab, karena lingkungan kita kotor dan banyak sampah. Apakah lingkungan yang kotor berbahaya? Kata Salman. Tentu saja. Lingkungan yang kotor dapat menjadi sumber penyakit. Selain itu, saat musim hujan, lingkungan serta saluran air yang kotor dan banyak sampah bisa menyebabkan saluran air tersumbat. Saluran air yang tersumbat menyebabkan banjir. Ayah menjawab. Kemudian Salman bertanya lagi, apa? Membersihkan saluran air? Kan kotor ya? Iya, makanya mau kita bersihkan. Salman tidak mau ikut kerja bakti ah. Salman berkata. Kemudian ayah menjawab, kenapa tidak mau ikut? Lantas Salman menjawab lagi, jijik ayah, saluran air kan banyak sampah yang berbau. Hohoho, yang membersihkan sampah di saluran air bukan kamu, Man. Ayah dan orang dewasa saja yang mengerjakannya. Kamu dan teman-teman hanya menyapu jalan saja. Oh, begitu. Sophia tidak diajak ya? Kemudian ayah menjawab, Sophia ikut kok. Dia dan ibumu di bagian konsumsi. Alhamdulillah, sampai kemarin total sumbangan warga sebesar Rp443.000. Belum lama tadi ada sumbangan lagi sebesar Rp125.000. Nanti digunakan untuk konsumsi sebesar Rp421.000. Sisa uangnya nanti akan dimasukkan ke kas RT. Kemudian Salman menjawab, Alhamdulillah ada makanan. Salman ikut deh ya. Semangat. Hehehe. Kemudian ayah berkata, kamu tuh kalau ada makanannya langsung semangat. Nah anak soleh dan solehah, kita bantu Salman yuk dan ayahnya untuk menghitung sisa total dana sumbangan untuk kas RT berapa yang akan dimasukkan ya. Yuk kita lihat dulu, kita akan rumuskan bersama-sama. Pertama kita akan mengerjakan dengan cara yang pertama. Yang tadi soalnya seperti yang ada dalam teks, sumbangan yang masuk sebesar Rp543.000 ditambah Rp125.000. Itu sumbangan yang masuk ke kas RT. Kemudian dari yang masuk tadi, yang dikeluarkan atau disalurkan untuk konsumsi itu sebesar 421.000. Jadi anak-anak perhatikan ya, ada garis biru, garis ungu dan garis merah. Di situ garis biru yang angka 543 itu jumlah total sumbangannya. Kemudian ditambah lagi jumlah yang masuk Rp125.000. Kemudian dari penjumlahan 543 dan tambah 152 dikurang 421 atau 421. Nah, berapakah sisa total dana sumbangan tersebut? Maka penjumlahannya dan pengurangannya dikerjakan secara berurutan. Lihat di bawah. Kita selesaikan dulu satu persatu. 543 ditambah 125. Maka akan dapat angka 668. Dari mana 668 itu? 668 itu dari 3 ditambah 5 sama dengan 8. Kemudian 4 ditambah 2 sama dengan 6. Kemudian 5 ditambah 1 sama dengan 6.
Baru setelah dapat angka 668, hasil dari penjumlahan 543 ditambah 125 itu 668 dikurangi jumlah yang disalurkan tadi, dikurangi 421. Jadi 668 dikurangi 421, sisanya adalah sisa total dana sumbangan untuk kas RT. Berapa? Kita hitung. 8 dikurang 1, 7. Kemudian 6 dikurang 2, 4. Kemudian 6 dikurang 4, 2. 2, 4, 7. Jadi sisa total dana sumbangan untuk kas RT adalah Rp247. Nah, itu dengan cara pertama, yaitu dijumlahkan terlebih dahulu, kemudian setelah dapat jumlahnya baru dikurangi oleh dana yang sudah disalurkan atau dikeluarkan. Begitu ya, Nak? Baik anak soleh dan solehah, berikut kita lakukan kembali operasi penjumlahan, tapi nanti juga ada operasi pengurangan bilangan. Ya, perhatikan contoh berikut ini. Berapa jumlah selisih bilangan 434 dan 249? Nah, perhatikan cara penyelesaiannya ya, Nak ya. Yang pertama, penyelesaian dengan cara penjumlahan bilangan. Angka 434 ditambahkan atau dijumlahkan dengan angka 249. Kita hitung dari yang paling belakang, angka satuannya. 4 ditambah 9 sama dengan berapa? Betul, 13. Loh, Pak, kok kenapa 3 doang yang ada di bawah? Karena angka satunya naik ke atas di angka 3. Jadi 1 ditambah 3 berapa, Nak? Betul, 4. Kemudian ditambah angka di bawahnya berapa? 4 kembali. Jadi 4 ditambah 4 sama dengan 8. Bagus. Kemudian kita hitung angka yang ada di depannya, yaitu 4 ditambah 2. Berapa? Hasilnya adalah 6. Jadi 434 ditambah 249 sama dengan 683. Sekarang kita kerjakan yang kedua. Kita akan mencari selisih bilangan 434 dan 249. Maka caranya kita kurangi. Kalau tadi ditambah, sekarang dikurangi. Nah, kita hitung seperti tadi dari angka yang paling sebelah kanan, yaitu angka 4 dan angka 9. 4 dikurang 9 bisa atau tidak, Nak? Tidak bisa. Maka dia pinjam 1 dari angka 3. Jadi 3 itu dicoret. Sekarang menjadi 2. Nah, sekarang 14. 4 itu ditambah 1 puluhan jadi 14. 14 dikurang 9 hasilnya sama dengan 5. Nah, ingat ya, kenapa jadi 14? Karena pinjam dari angka di depan 4 yaitu 3, maka satunya menjadi puluhan ketika dia berada di 4. Jadi 14 dikurang 9 sama dengan hasilnya 5. Kemudian angka 3 tadi kan sudah diambil, dipinjam oleh angka 4. Dia jadi berkurang di atasnya, maka menjadi 2. 2 dikurang 4 bisa tidak? Tidak. Maka dia minjam atau pinjam kembali dari angka yang di depan 3 itu, yaitu angka 4. Jadi angka 4 yang tadinya 4 di depannya berkurang menjadi 3. Karena satunya dia dipinjam oleh angka 2. Jadi 2-nya itu menjadi 12 dikurang 4 sama dengan 8. Nah, hasil dari 12 dikurang 4 sama dengan 8. Sekarang kita kerjakan atau kita hitung lagi yang bilangan di depannya. Yang tadinya 4 berubah menjadi 3 di atas itu, karena tadi 4 tadi dipinjam 1 menjadi puluhan oleh 2. Kemudian sisanya menjadi 3. 3 dikurang 2 sama dengan 1. Jadi anak saleh dan salehah, selisih dari 434 dikurang 249 sama dengan 185. Ya.
Jadi seperti itu anak-anak soleh, penjumlahan dan selisih atau mencari selisih pengurangan antara angka di pengoperasian dan penjumlahan serta pengurangan bilangan. Semangat anak soleh dan soleha, kalian pasti bisa insya Allah. Masya Allah, alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih anak soleh dan soleha yang sudah membantu Salman untuk menghitung dari selisih jumlah yang harus disetorkan oleh ayahnya ke kas RT. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan kalian semua tetap berbuat baik, membantu dimanapun kalian berada. Karena dalam pergaulan sehari-hari kita pasti pernah diajak oleh teman untuk bermain bersama, belajar bersama, atau mengaji bersama. Selama ajakan itu mengarah ke perbuatan yang baik, kita boleh loh mengikutinya. Sebelum mengikuti ajakan teman, tapi jangan lupa izin dulu kepada orang tuamu ya. Akan tetapi jika ada teman kalian yang mengajak melakukan perbuatan yang tidak baik, maka kita wajib untuk menolaknya. Jangan takut menolak ajakan untuk melakukan perbuatan yang tidak baik, seperti ajakan untuk berbohong, bolos sekolah, dan perbuatan yang tidak baik lainnya. Semangat berbuat baik anak saleh dan soleha. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kalian dalam berbuat kebaikan insya Allah. Baik anak saleh dan soleha, ketika kita sudah bermain bersama, saling menolong dan membantu, itu pun sebenarnya kita sudah menjalankan nilai-nilai yang ada dalam sila ketiga Pancasila, yaitu persatuan Indonesia, yang dimana kita menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Skup lebih kecilnya adalah masyarakat atau teman bermain kita. Caranya dengan mengembangkan sikap bangga, cinta tanah air, rela berkorban demi kepentingan bangsa, saling menghargai, bekerja sama, saling memaafkan, menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan, dan memperluas pergaulan antara suku dan budaya daerah lainnya. Intinya kita harus hindari sikap yang dapat memecah belah bangsa dan negara, seperti bermusuhan, saling membenci, dan sebagainya yang meruntuhkan persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Dan tentunya kita saling tetap bersatu dan saling tolong menolong di antara sesama anak bangsa ya. Anak soleh dan soleha, ketahuilah bahwasannya perbuatan kalian itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di Quran surat Al-Maidah ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awwanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awwanu 'alal itsmi wal udwan. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Itulah perintah Allah yang harus senantiasa kita jaga anak soleh dan soleha. Semoga kita senantiasa diberikan kemudahan oleh Allah untuk berbuat baik kepada siapapun insya Allah. Anak soleh dan soleha, mari kita amati gambar dan percakapan berikut. Ini adalah gambar atau percakapan yang memberikan contoh bagaimana saling berbuat baik di antara sesama, menawarkan dengan bahasa atau kalimat yang baik, yaitu kalimat ajakan, dan juga menolak dengan kalimat tolakan atau penolakan yang baik pula. Dan nanti kalian silakan mengeksplorasi kegiatan-kegiatan yang ada di halaman berikutnya sesuai dengan gambar yang ada di depan kalian ini insyaallah. Terima kasih anak soleh dan soleha. Baik anak soleh dan soleha, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita harus tahu bahwasannya ketika kita hidup bermasyarakat itu ada nilai-nilai Pancasila yang kita jalankan di dalamnya. Berikut bisa kita lihat contoh sikap yang sesuai dengan sila pertama Pancasila. Di gambar itu kita bisa melihat bagaimana antar sesama bisa menghormati orang lain untuk beribadah. Kemudian kita juga lihat bagaimana dalam satu keluarga itu sedang melaksanakan sholat berjamaah,
yang merupakan representasi dari taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya juga bisa kita lihat anak soleh dan solehah, contoh sikap yang sesuai dengan sila kedua Pancasila. Bagaimana masing-masing setiap orang saling menghargai dan mau saling berbagi di antara sesama. Itulah pengalaman contoh sikap sila pertama dan sila kedua yang ada di kehidupan bermasyarakat. Berikutnya anak soleh dan soleha, kita bisa melihat contoh pengamalan sila ketiga Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat. Salah satunya adalah Pak RT beserta warganya mengadakan ronda di setiap malam. Semua itu mereka lakukan dengan cara bekerja sama, bersatu tanpa melihat perbedaan suku dan agama. Wah, luar biasa ya, insya Allah. Mudah-mudahan kita juga bisa terus menjaga persatuan dan kerjasama di antara kita ya, anak-anak soleh dan soleha. Semangat! Dan dua sila yang terakhir anak soleh dan soleha, yaitu pengamalan sila keempat Pancasila di masyarakat. Yang bisa kita lakukan adalah menghadiri pemilihan RT dan RW, dan ini biasa dilakukan oleh ayah dan ibu kalian. Kemudian tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, ya, itu pun bagian dari pengamalan sila keempat Pancasila. Ayo, siapa yang sering maksa-maksa temannya? Gak boleh ya, itu tidak sesuai dengan Pancasila sila ketiga. Dan yang ketiga adalah bermusyawarah dalam menyelesaikan perselisihan. Jadi jika ada permasalahan, nggak boleh kita ribut, kita harus bermusyawarah, kumpul, cari jalan keluarnya. Itu juga pengamalan sila keempat dalam kehidupan bermasyarakat. Dan yang terakhir dari sila keempat adalah bergotong royong membersihkan lingkungan. Wah, subhanallah. Ini yang biasa kita lakukan di sekolah, yaitu membersihkan kelas kita sebelum pulang. Apa namanya? Ya, betul, piket. Hebat sekali anak soleh dan soleha. Baik anak soleh dan soleha, contoh yang terakhir yaitu pengamalan sila kelima Pancasila dalam hidup rukun bermasyarakat. Yang pertama adalah dia selalu aktif dalam setiap kegiatan di masyarakat. Yang kedua, ikut serta dalam kegiatan sosial. Jadi jika ada kegiatan sosial atau bagi-bagi sembako atau santunan di wilayah RT, RW, pasti ayah dan ibu kalian sering ikut. Nah, itu pun bagian dari pengamalan sila kelima Pancasila. Kemudian yang ketiga adalah mengembangkan sikap hidup sederhana. Jadi tidak boleh kita memperlihatkan atau sombong di depan orang lain atau di depan tetangga kita. Tidak boleh, nah ya. Itu merupakan sikap yang sombong yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu pun bertentangan dengan sila kelima Pancasila. Nah, itulah anak soleh dan soleha, pengamalan sila-sila yang ada dalam Pancasila dalam hidup rukun di masyarakat. Dan semoga kita semua bisa melaksanakan itu semua anak soleh dan soleha, insya Allah. Anak soleh dan soleha, terakhir mari kita renungkan ayat Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita di Quran surat Al-Hujurat ayat 10 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kamu mendapatkan rahmat. Anak saleh dan soleha, ayat Allah ini dengan jelas menunjukkan kepada kita bahwa Allah menyuruh kaum muslimin, orang-orang yang beriman, untuk bersatu. Mengapa mereka harus bersatu? Karena mereka sesungguhnya bersaudara. Jelaslah bahwa ukhuwah Islamiyah, persaudaraan umat Islam, adalah hal yang penting dan sangat dianjurkan. Dan itu harus senantiasa kita jaga dalam kehidupan bermasyarakat untuk menciptakan hidup rukun di tengah masyarakat. Sudahkah kita saling menghormati dengan satu sama lain? Kemudian sudahkah kita mengutamakan perdamaian daripada permusuhan? Dan sudahkah kita menjalin silaturahmi dengan saudara-saudara kita dan teman-teman kita serta tetangga-tetangga kita? Mari anak saleh dan salehah, jika belum, yuk kita
hormati tetangga kita, kita berbuat baik kepada mereka dan saling bekerja sama, insyaallah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan dan kemudahannya kepada kita semua, insyaallah. Mari sama-sama kita tutup pembelajaran hari ini anak-anak saleh dan solehah dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai berjumpa di pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Bermula cita-cita yang